击！为什么我的斗气在削弱？竟然比我的猎神枪还重！劲不足，那可未必。不错的近身斗技，不过刚猛有余。Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Guys, ini dia episode ke-32 Battle Shock the Heaven alias BTTH Season 5 yang udah kita tunggu-tunggu. Daftar 10 kompetisi peringkat kuat Akademi Dalam telah memasuki babak lanjutan, di mana kali ini bakal memperlihatkan pertarungan luar biasa antara Xiaoyan melawan Liu Qing. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil mengalahkan Yao Sheng lewat drama baku hantam sengit sehingga membuat semua penonton berdecak kagum. Tidak hanya penampilan Xiaoyan, peserta lain seperti Yan Hao juga tak kalah mencengangkan ketika ia sukses mempencunangi Qian Mo yang mengandalkan teknik gergaji emas. Kemudian di episode yang akan kita bahas sekarang, Xiaoyan bakal bertarung habis-habisan untuk menghadapi Liu Qing yang dikenal menyimpan kekuatan ekstrim di atas rata-rata. Oke, tanpa perlu panjang membahas spoiler, langsung aja kita masuk ke inti pembahasan dan terobos aja lah. Kompetisi peringkat kuat Akademi Dalam kini tinggal menyisakan 13 peserta untuk kemudian dikerucutkan menjadi 10 besar. Tetua Suqian yang bertindak sebagai pengadil dalam kompetisi tersebut mengumumkan bahwa akan diacak 6 peserta untuk bertarung, di mana 3 diantaranya yang kalah otomatis tidak bisa lanjut ke babak 10 besar. Ketika Tetua Suqian mengundi pertarungan yang akan tampil, sungguh tidak disangka-sangka bahwa Li Qing akan bertemu dengan Xiaoyan untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara keduanya. Sebagai peserta kuda hitam, jelas saja nama Xiaoyan diragukan oleh banyak orang yang tak terkecuali si kecil Jian yang khawatir dengan keselamatan alkemis pribadinya. Terpilihnya petarung kuat Liu Qing membuat Nona Liu Fei yakin kalau riwayat Xiaoyan dalam kompetisi tersebut akan segera berakhir. Liu Fei semakin tak sabar menyaksikan kehancuran Xiaoyan setelah pertarungan andalannya sebelumnya, yakni Yao Sheng berhasil dikalahkan. Namun meski Xiaoyan diragukan oleh banyak orang, tetapi ia percaya diri bisa menandingi Liu Qing karena selama ini ia telah berlatih keras untuk meningkatkan doki di tubuhnya. Lebih dari itu, suntikan semangat dari sang kekasih Sun Er menambah kekuatan Xiaoyan yang energinya membara, sehingga ia langsung turun ke lapangan menyusul Liu Qing yang telah lebih dulu masuk ke ring pertarungan. Kedatangan Xiaoyan yang penuh ambisi seketika membuat Liu Qing tak sabar untuk menjajal kekuatan lawannya. Terlebih lagi pedang hitam yang dibawa Xiaoyan diketahui Liu Qing menyimpan kekuatan aneh yang membuatnya semakin penasaran. Dengan nada merendahkan lawan, Liu Qing berharap agar Xiaoyan bisa membuktikan kekuatan yang sesungguhnya apabila ia ingin dianggap pantas untuk baku hantam. Jika Xiaoyan memenuhi kualifikasi, maka Liu Qing berjanji akan menggunakan tombak pemecah gunung yang tak terkalahkan. Tentu saja provokasi yang dilontarkan Xiaoyan tidak membuat nyalinya ciut, melainkan malah ingin segera membuktikan kehebatan yang sesungguhnya. Meski begitu, setiap teknik yang dilesatkan Xiaoyan berhasil diimbangi oleh Liu Qing sehingga membuat semua penonton tercengang. Bahkan Liu Fei yang sudah tak sabar ingin melihat kekalahan Xiaoyan sangat optimis kalau Liu Qing bisa mempermalukan musuhnya dengan mudah. 不对，这尺子有古怪。打击！为什么
我的斗气的削弱，竟被我的猎神枪害中。劲不足，那可未必。不错的近身斗技，不过刚猛有关爪，大力劈关爪，暗劲。Liu Qing yang semula meremehkan kekuatan lawan kini dikasih paham oleh Xiaoyan bahwa dirinya bukan petarung yang sembarangan. Mengandalkan teknik jarak dekat, Xiaoyan sukses menekan lini pertahanan Liu Qing hingga memaksa petarung bertubuh kekar itu untuk mengeluarkan jurus cakar pembelah peti mati. Akan tetapi Xiaoyan malah kian menggebu-gebu memamerkan setiap keahliannya hingga menjadikan semua penonton terheran-heran.哼，终于撑不住了吗？强弩第三果然厉害，看来得想想办法了。我倒要看看。 这股能量波动时，现在想走？老大！ Teknik besar yang dikuasai Xiaoyan menyadarkan Lin Suya bahwa pendekar itu telah berhasil meningkatkan kekuatannya hingga mendekati level Doling. Di sisi lain, debu-debu yang mengepul imbas serangan Xiaoyan membuat keadaan Liu Qing belum bisa dilihat oleh penonton. Hingga pada akhirnya, Liu Qing muncul dengan tubuh yang belum terluka lengkap dengan tombak pemecah gunung yang awalnya tidak ingin digunakan oleh melawan Xiaoyan tentunya. Tombak tersebut semula diperuntukkan untuk Lin Suya, namun terpaksa digunakan lebih awal karena Xiaoyan dianggap memenuhi kualifikasi. Teknik yang diperlihatkan Liu Qing membuat semua penonton percaya kalau Xiaoyan bakalan kalah saat itu juga. Akan tetapi Xiaoyan masih belum menyerah dengan ancaman yang muncul di depan mata karena ia masih menyimpan kekuatan terakhir yang jauh lebih membagongkan. Xiaoyan optimis bisa merebut posisi 10 besar dalam kompetisi tersebut hingga pada akhirnya... Total 这两人的斗技怎么会突然比先前强了？看这等天地异象，至少也是个地界。这消影不可。这是什么东西？快看！ 这
什么？两个斗灵战斗为什么会有这样的印象？这还是斗灵？剑锋锁，空剑锋锁，这两个家伙也太无赖了，为了个强榜前10，至于？好险啊！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。放逐。萧炎哥哥，Baku hantam yang kagak ngotak itu pun membuat Liu Qing dan Xiaoyan sama-sama tak sadarkan diri. Nona Ayu Sun Er yang sangat khawatir dengan kondisi kekasihnya lantas bergegas turun untuk memastikan kalau Xiaoyan baik-baik saja. Meski mata Xiaoyan terpejam, tetapi menurut tetua Su kedua petarung tersebut masih selamat karena telah dilindungi Doqi yang menyegel tubuh mereka. Pertarungan luar biasa tersebut dianggap semua orang, termasuk Lin Suya, sebagai momen terhebat yang seharusnya tersaji di babak final. Sementara itu orang-orang terdekat dari Liu Qing dan Xiaoyan langsung berkerumun untuk memastikan keadaan dua pendekar tersebut. 这么狼狈，这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了。想不到以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞。大哥，你醒醒，说句话呀！萧炎，哥，你怎么样？这场比试到底算谁赢？ Singkat cerita, duel sengit antara Liu Qing melawan Xiaoyan diputuskan imbang oleh tetua agung yang menjadi pengadil kompetisi. Kini tetua agung mengumumkan bahwa babak selanjutnya akan diperuntukkan bagi peserta yang berani mengajukan diri menantang peserta lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan pertarungan sebelumnya di mana tetua melakukan undian terlebih dahulu sebelum memutuskan siapa yang akan bertanding. Dan tanpa disangka-sangka, Sun Er yang sempat berjanji ingin memamerkan kekuatan di hadapan Xiaoyan berinisiatif untuk maju dalam pertarungan. 青烟剑罡。 Kekuatan yang dipamerkan Sun Er seketika membius semua orang di sana, bahkan Liu Fei yang tak menyangka kalau Sun Er yang anggun ternyata mempunyai kekuatan dahsyat di atas normal. Sementara itu Lin Suya menjadi sadar bahwa kuda hitam yang sesungguhnya dalam kompetisi itu bukanlah Xiaoyan melainkan Sun Er. Menurut Lin Suya, Sun Er sudah pantas untuk langsung bertanding melawan senior Ziyan tanpa harus melakoni babak-babak final. Hanya saja Sun Er mengaku tak tertarik dengan kompetisi tersebut karena ia hanya ingin memamerkan keterampilan bela dirinya di hadapan Xiaoyan. Kepergian Sun Er dari arena pertarungan semakin membuat Lin Suya mengagumi wanita tersebut. Lin Suya menganggap kalau Xiaoyan merupakan lelaki yang beruntung karena bisa memiliki sesosok gadis cantik dan hebat seperti Sun Er. Di sisi lain, terdapat sekelompok orang misterius yang sedang terbang mengendari monster kuda untuk menuju ke wilayah Hejiao. Edian gak tuh gila gak? Kompetisi peringkat kuat akademi dalam menyajikan sebuah kejutan besar dari diri Sun Er yang sedari awal tidak pernah diperhitungkan. Rawas gak kalian? Aing juga rawas guys.
Ternyata Sun Er OP-nya nggak ngotak dong guys. Namun kekuatan yang ia perlihatkan bukan untuk memenangkan kompetisi, melainkan hanya ingin membuktikan kehebatannya kepada Xiaoyan. Nah, sedikit bocoran untuk episode yang akan datang. Hubungan Sun Er dan Xiaoyan akan semakin mesra walaupun pada akhirnya melintang di hadapannya. Apa sih ngomong apa? Ya pokoknya tungguin aja spoiler sekarang Diva ya. Nanti moga aja nggak ada halangan dibikinin spoiler buat kalian ya. Rama di sini pamit, bye bye.